Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Ahmad dengan NIM 22521141 dari kelas 1D MBS Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber kita ini, yaitu Mas Muhammad Sangidun atau biasa dipanggil Mas Sangidun. Mas Sangidun ini merupakan lulusan terbaik Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Masaid Surakarta tahun 2021. Tahun 2022. Dengan Mas Sangidun ini nanti kita akan membahas tentang manajemen waktu. Karena manajemen waktu merupakan suatu hal yang penting. Dengan memanajemen waktu, kita dapat mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan lebih terarah. Mungkin langsung saja kita mulai. Menurut Mas Sangidun ini kan selain Mas Sangidun kuliah, ini juga mondok. Keduanya itu sama-sama pentingnya. Jadi bagaimana cara mengatur waktu dengan baik supaya perkuliahan dan pondok itu berjalan secara teratur, tidak condong dengan salah satunya saja. Ya, baik ya Mas Hanafi dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Sangidun ya. Baik, menanggapi pertanyaan dari Mas Hanafi tadi, sedikit saya sampaikan yang betul bahwasanya saya memang alhamdulillah diberikan rezeki mendapatkan katanya lulusan terbaik gitu ya. Di PMI sudah ke-50 kemarin bulan Juli 2022. Semua ini tentu bukan bukan hasil yang mudah ya, bukan sesuatu yang mudah dicapai dan juga bukan murni dari hasilnya sendiri. Itu berkat banyak orang, dukungan dari tenaga pendidikan, doa dari orang tua dan juga teman-teman semuanya yang saling mensupport kita dalam belajar. Berkaitan dengan saya yang mondok kok bisa, bagaimana caranya antara mondok dan juga kuliah bisa saling berkesinambungan, intinya adalah betul apa yang disampaikan oleh Mas Hanafi tadi, manajemen waktu. Kita disiplin waktu, waktunya kuliah ya kuliah, waktunya untuk kegiatan di pondok ya kita pondok. Kemudian bagaimana supaya tidak ada yang condong ke salah satunya ya, suatu ketika apapun pasti akan tetap condong ke salah satunya. Misal karena tugas kuliah yang terlalu banyak, atau kemudian di satu sisi juga kita punya kewajiban di pondok juga tidak bisa kita tinggalkan. Nah itu harus kita jalankan. Dua-duanya itu merupakan kewajiban yang tidak bisa kita lepaskan. Kita sebagai mahasiswa, kita punya tugas di kampus, kita juga sebagai santri, kita punya kewajiban kita di pondok. Kalau kita ingat bahwasanya dua-duanya merupakan kewajiban, maka insya Allah dua-duanya baik pondok ataupun kampus itu bisa berjalan berkesinambungan tanpa ada satu di antara keduanya yang dikalahkan. Berarti dengan cara bahwa mengingat bahwa keduanya itu merupakan sebuah kewajiban yang harus tetap dilakukan. Lalu apakah ada ketika dalam menerapkan manajemen waktu itu kendala di dalam menerapkan? Ya namanya kendala itu pasti ada ya Mas Hanafi. Baik kita bahkan mahasiswa yang hanya kuliah saja sekalipun, kemudian dia tinggalnya di kos, itu juga pasti akan mengalami kendala dalam apapun. Nah, bagaimana cuma dalam menyikapinya itu bagaimana? Kalau kendala yang saya temui lebih banyak itu kendala yang berasal dari diri kita sendiri. Yang paling banyak itu godaan adalah godaan rasa malas. Godaan rasa malas. Guru-guru kita sering menyatakan bahwasanya sebenarnya tidak ada orang sibuk di dunia ini ya. Hanya yang ada itu hanyalah orang malas. Di dunia ini tuh dalam satu hari itu 24 jam. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Kalau kita bisa memanage waktunya, tidak ada istilah kata orang sibuk. Cukup kita gunakan untuk kegiatan kampus, kegiatan pondok, kita jalankan bersama-sama. Godaan terberat kalau masalah kendala pasti adalah rasa malas. Kemudian yang kedua
kedua adalah godaan dari luar. Godaan dari luar, ajakan teman buat main. Ajakan teman buat main itu kalau kita tolak, kita juga ada sedikit rasa canggung ya. Ada rasa canggung, kemudian kalau kita nggak ikut nanti kita terkesan seperti menutup diri, tidak punya teman. Satu sisi juga kita butuh untuk refreshing kan. Butuh refreshing, kita butuh untuk keluar sejenak. Kembali lagi intinya adalah memanajemen waktu. Kalau saya sendiri, kalau berkaitan dengan itu, kita lihat dulu masing-masing kita. Tugas-tugas kita, kewajiban kita itu sudah kita selesaikan atau belum? Kalau ada teman yang ajak main, teman yang ajak nongkrong, teman ajak kemana, sementara pekerjaan kita masih menumpuk, ya jangan sungkan-sungkan untuk menolak nanti dulu, atau kita kasih alternatif waktu di lain hari. Nah itu adalah cara, kalau menurut saya itu cara menolak yang bagus. Jadi kita tidak tolak secara mentah-mentah. Satu sisi kewajiban kita sebagai mahasiswa, sebagai santri pondok yang punya kewajiban tetap bisa kita jalankan, tapi kita juga tetap menjalin hubungan baik dengan teman. Itu. Jadi tidak ada, sebenarnya tidak ada orang malas dan yang apa? Tidak ada orang sibuk. Tidak ada orang sibuk. Adanya orang malas. Iya, tidak ada orang sibuk di dunia. Yang ada hanya orang sibuk pulang kuliah gitu, pulang katakan berangkat jam 7 pagi, pulang nanti jam 12, padahal ada tugas sampai memilih tidur sampai siang sampai malam gitu. Nanti malam masih digunakan untuk main. Apakah itu dikatakan sebagai orang yang bukan? Tidak, itu berarti kan orang malas. Coba saja kalau bisa meluangkan waktunya selepas kuliah, boleh nggak? Iya, pasti kita butuh istirahat, kemudian tapi jangan lupakan tugas-tugas kita kerjakan sedikit demi sedikit. Kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit, akan tidak akan terasa berat. Lalu bagaimana kan ketika kita menjalankan manajemen waktu, kedepannya itu terkadang apa akan timbul ketidakteraturan di dalam dua kegiatan seperti yang Mas Angidun itu kan kuliah dengan pondok. Bagaimana kedepannya supaya agar manajemen waktu itu tetap teratur, kuliah tetap bisa berjalan dan pondok juga tetap bisa berjalan. Iya, ketika ada ketidakteraturan ya, yang pasti kita harus bisa menyikapi di antara kita. Harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Misal kita punya kewajiban di kampus, kita juga punya kewajiban di pondok. Misal dalam satu waktu terbenturan kegiatan, ada dua kegiatan antara kampus dan juga pondok. Ini mana yang harus diprioritaskan? Ini harus ke kampus apa harus ke pondok? Sementara dua-duanya merupakan satu kewajiban. Nanti tinggal kita komunikasikan saja terhadap pimpinan atau ya kalau kampus pada otomatis kita komunikasikan dengan dosen kita di kampus, kalau dengan pondok otomatis kita komunikasikan dengan guru-guru kita di pondok. Mana yang sekiranya bisa untuk kita bukan berarti mengesampingkan ya, tetapi karena memang ada dua pilihan, harus ada salah satu yang cuma dikalahkan. Intinya ya kalau dalam hal seperti ini, selain disiplin waktu, otomatis harus ada komunikasi yang baik antara kalau kampus ini dengan pihak dosen, kalau dengan pihak pondok berarti dengan guru-guru kita di pesantren. Misal kita izin dulu untuk kegiatan, izin dari kampus untuk kegiatan di pondok, atau nanti di tempo yang lain kalau ada kegiatan yang bersama lagi antara kampus dan pondok, maka kita izin dulu kegiatan pondoknya untuk mengikuti kegiatan kampus. Kalau saya seperti itu. Mungkin